tertulis E2 dan berbunyi buzzer peringatan. Sekarang tes, matikan terlebih dahulu dan hidupkan sekali lagi. Sama saja teman-teman, tertulis E2 artinya error. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini dapat servisan Magicom dengan merek Yongma, model digital. Dengan gejala kerusakan, kita tes terlebih dahulu. Colokan kabel listriknya, sudah hidup teman-teman. Tertulis E2 dan berbunyi buzzer peringatan. Sekarang tes, matikan terlebih dahulu dan hidupkan sekali lagi. Sama saja teman-teman, tertulis E2 artinya error. Sekarang kita cabut terlebih dahulu colokan listriknya. Langkah perbaikannya teman-teman, kita buka terlebih dahulu casing bawahnya teman-teman. Terdapat 3 buah baut. Untuk kasus seperti ini, Magicom merek Yongma yang model digital, biasanya kasus seperti ini hanya kabel di bagian sensor maupun elemen pemanas ditutupnya teman-teman ada yang putus. Sekarang kita pastikan terlebih dahulu dengan membuka casing di bawahnya ini teman-teman. Ini dia teman-teman, sudah terbuka. Ini dia teman-teman, kabelnya putus. Untuk Magicom yang model digital dengan kerusakan E2 atau error, biasanya kabel di bagian elemen maupun di sensornya yang rusak teman-teman. Ini dia teman-teman, terdapat 3 kabel yang putus. Kabel yang menuju tutup Magicom terdapat 4 kabel, 2 kabel untuk sensor dan 2 kabel untuk elemen pemanas tutupnya teman-teman. Untuk lebih gampang dalam perbaikan, kita lepaskan terlebih dahulu casing di bawah ini teman-teman, atau penutup bawahnya. Ini dia teman-teman, terdapat 4 kabel, 2 kabel menuju elemen pemanas dan 2 kabel menuju sensor. Ini dia teman-teman, untuk soket yang berwarna merah atau konektor yang berwarna merah, ini menuju ke elemen pemanas ditutupnya teman-teman. Dan untuk soket yang berwarna putih, 2 kabel ini menuju ke sensornya teman-teman di bagian tutupnya. Sekarang kita akan menyambungkan kabel yang putus ini teman-teman. Di sini terdapat 3 kabel yang putus. Sekarang kita buka penutup engselnya untuk melihat kabel sambungan yang putus. Kalau terlihat, kita tidak perlu membuka penutup Magicomnya, kita bisa sambung kabelnya. Ini dia teman-teman, sepertinya tidak terlihat kabelnya teman-teman. Kita wajib membuka tutup Magicomnya untuk menyambungnya teman-teman. Ini dia, tidak kelihatan kabelnya putus di atas teman-teman. Sekarang kita buka penutup Magicomnya teman-teman. Ini dia teman-teman, terdapat 2 buah baut. Kita akan membukanya terlebih dahulu teman-teman. Sudah terlepas teman-teman. Sekarang buka penutup uapnya teman-teman. Ini dia karet penutup uapnya ini teman-teman, dengan cara menekan tombol di sini teman-teman. Ini dia teman-teman, seperti ini. Sekarang lepaskan ini dulu teman-teman, dan buka ke 6 baut untuk melihat elemen pemanasnya teman-teman, atau elemen ditutupnya. Kita buka, terdapat 6 buah baut.
Sekarang congkel sedikit teman-teman untuk melepaskannya. Ini dia teman-teman, elemen pemanas di bagian tutupnya teman-teman. Terdapat dua kabel. Ini kabel yang putus tadi teman-teman. Sekarang kita buka untuk melihat sensornya teman-teman. Kita buka penutupnya ini teman-teman dengan cara mencongkelnya. Pastikan bautnya yang dua sudah terlepas teman-teman. Sekarang congkel saja di bagian pinggirnya teman-teman, sedikit demi sedikit. Seperti ini teman-teman, kita congkel di bagian pinggirnya, di pinggir kelilingnya teman-teman. Pastikan bautnya sudah terlepas. Ini dia teman-teman, ini dia sensor di bagian tutupnya teman-teman, dan ini kabel yang putus, ini sensornya teman-teman. Sekarang kita akan menyambungnya kembali. Untuk lebih mudah, kita bisa melepaskan soket kabelnya terlebih dahulu teman-teman. Ini kabel untuk elemen pemanas dengan soket yang berwarna merah. Ini dia teman-teman. Ini bagian elemen tutup, dan ini kabel bagian sensor tutupnya teman-teman. Kita lepas terlebih dahulu untuk mudah untuk menyambungnya kembali. Ini dia konektor atau soketnya teman-teman. Ini bagian elemen pemanas ditutupnya, dan ini bagian sensor ditutupnya teman-teman. Kita sambung kembali bagian kabel yang putus teman-teman. Ini dia, kita akan menyambungnya kembali. Ini bagian kabel sensor tutupnya teman-teman. Di sini saya menggunakan isolasi bakar teman-teman. Sekarang kita masukkan ini terlebih dahulu. Jika teman-teman tidak mempunyai isolasi bakar, teman-teman bisa juga menggunakan isolasi biasa. Kita sambung terlebih dahulu teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk posisi kabelnya di bawah engsel teman-teman, kita lepaskan terlebih dahulu. Untuk posisi kabelnya di bawah engsel ini teman-teman, ini dia seperti ini. Kita sambung teman-teman.
Sekarang kita akan menyambung kabel bagian elemen tutupnya teman-teman. Ini dia, kita akan menyambungnya. Posisinya ingat teman-teman, untuk kabelnya jangan sampai kejepit. Kita akan menyambungnya terlebih dahulu. Untuk posisi kabel kebalik tidak apa-apa teman-teman. Di sini tidak ada masalah, terserah. Sambung saja teman-teman, tidak ada positif negatifnya, kita pasang saja. Yang penting jangan sampai konslet teman-teman, atau terhubung singkat. Agak sedikit cross ini teman-teman, kita bisa menggunakan korek api untuk mengupasnya teman-teman, karena di sini kabelnya pun sudah agak sedikit karatan. Ini dia teman-teman, kita bisa menggunakan korek api. Jangan lupa untuk mengisolasinya teman-teman. Teman-teman bisa juga menggunakan isolasi biasa. Tersambung
pasangkan kembali seperti biasa teman-teman. Untuk posisi kabelnya kita ikuti aja jalurnya teman-teman, jangan sampai kejepit. Ini dia teman-teman, seperti ini. Kita pasangkan kembali seperti semula. Setelah terpasang dengan rapi, pastikan lubang untuk bautnya pas teman-teman. Dan pasangkan kembali ke 6 bautnya teman-teman. Ini dia bautnya, ada 6. Kita pasangkan seperti semula. Sekarang pasangkan kembali karet packingnya ini teman-teman. Ingat posisi karetnya di luar teman-teman. Ini dia. Dengan cara seperti ini teman-teman. Tekan sedikit pernya ini teman-teman. Dan masukkan kembali kabelnya teman-teman. Ingat posisi kabelnya teman-teman di bawah engsel. Ini dia teman-teman. Dan masukkan kabelnya ke lubangnya teman-teman. Jangan sampai kejepit teman-teman, nanti bisa menyebabkan putus kembali. Untuk posisi pernya teman-teman, yang ada 2 ini teman-teman, kita masukkan ke lubangnya seperti ini teman-teman. Ini dia ada lubang 2, kita masukkan pernya teman-teman. Masukkan pernya ke lubangnya. Jangan sampai tidak masuk teman-teman. Seperti ini teman-teman, sudah masuk.
Sekarang kita pasangkan kembali penutup engselnya teman-teman. Ini dia. Pasangkan bautnya kembali. Dan pasangkan tutupnya ini teman-teman. Dengan cara menekan di pinggirnya keliling teman-teman. Pasang kembali kedua bautnya. Kita pasang seperti semula. Dan pasangkan kembali saringan uapnya ini teman-teman. Posisinya seperti ini. Ini dia teman-teman. Kita cukup menekannya teman-teman, memutarnya sedikit. Sekarang pasangkan kembali kabelnya di soketnya teman-teman. Untuk kabel yang soket warna merah ini untuk di bagian elemennya teman-teman. Kita pasangkan di soketnya. Sepertinya kabelnya menjadi pendek ini teman-teman, karena kita tadi memotong sedikit. Tidak bisa teman-teman, terlalu pendek kabelnya. Kita bisa menyambungnya teman-teman. Sekarang pasangkan kabel sensornya teman-teman. Untuk kabel sensornya, kabel soket yang berwarna putih kita tancapkan kembali teman-teman. Ini dia. Dan untuk kabel yang soket yang berwarna merah ini untuk elemen pemanas tutupnya teman-teman. Di sini kabelnya agak sedikit pendek teman-teman, karena kita tadi potong sedikit. Kita bisa menyambungnya kembali. Kita sambung saja teman-teman. Di sini agak sedikit pendek teman-teman, jangan terlalu dipaksakan, nanti bisa menyebabkan putus kembali. Kita bisa menyambungnya dengan cara memotong tengah teman-teman. Kita sambung saja seperti ini teman-teman. Kita potong saja dan kita akan menyambung atau menambah kabel lagi teman-teman.
dan pasangkan kembali soket kabel listriknya atau soket cok listriknya teman-teman. Posisinya seperti ini dia teman-teman. Kita cukup menekannya saja seperti ini teman-teman. Sudah terpasang. Sekarang pasangkan kembali penutup bawahnya ini teman-teman. Jika dirasa sudah rapat, kita pasangkan bautnya kembali. Ini dia, terdapat 3 buah baut. Kita pasangkan kembali teman-teman. Sudah terpasang teman-teman. Sekarang kita pasangkan kembali kabel listriknya. Ini dia teman-teman. Kita colokkan seperti biasa. Kita colokkan kembali kabel listriknya ini teman-teman. Sudah hidup teman-teman. Sekarang kita tes. Sudah tidak error lagi teman-teman. Oke, kerjaan kita berhasil dengan menyambung kabel yang putus tadi teman-teman. Jadi untuk permasalahan E2 atau error, hanya kabel di bagian sensor yang putus teman-teman, atau di bagian elemennya, di bagian tutupnya teman-teman. Oke.